Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 231 bagian kedua. Nah, kita akan coba urai terlebih dahulu satu persatu hukum tajwidnya dan bagaimana cara bacanya. Baru nanti di ujung kita akan baca surah Al-Baqarah 231 ini secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Wala, la di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang ada baris fathahnya. Jadi ini udah pasangan dari mad tabi'i ya. Fathah pasangannya harus sama alif ya. Maka cara membaca huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat saja. Jangan sampai kelamaan, diayun aja biar sama. Wala, wala, tumsi. Di sini ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Maka cara membaca mim sukun ini adalah dibaca dengan jelas, izhar ya. Izhar itu artinya jelas. Maksudnya gimana? Jadi kalau asalnya bunyi mim sukun itu maka di sini pun sama. Kalau ketemunya bukan sama mim lagi, bukan sama ba, bacanya jelas aja dan tidak perlu ditahan. Tumsiku, tumsiku. Ku di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada waw sukun didahului huruf yang berbaris dhammah di kaf. Maka cara membacanya, huruf kaf yang barisnya dhammah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Jadi waw sukunnya ini pemanjang aja, jangan dibaca. Wala tumsikuhunna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang ada tasydidnya. Maka cara membaca nun sukun ini adalah didengungkan. Maksudnya gimana? Jadi bunyiannya ditahan dulu sampai berasa bergetar halus ke hidung. Kurang lebih 2 harokat. Hunna, hunna. Wala tumsikuhunna dhira. Ra ini dibunyikan secara tafkhim. Karena ra berbaris. Kalau ra-nya berbaris, untuk menentukan tebal tipisnya, tafkhim tarqiqnya, kita langsung lihat aja barisnya. Kalau ra-nya berbaris di atas, ini salah satunya fathah yang baris di atas itu ya, maka ra-nya dibaca dengan tebal. Bagaimana cara menebalkan huruf? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidah atau lidah bagian paling belakang kita. Dhira, tanpa mengubah makhraj dari ra, yaitu ujung tepi lidah menyentuh gusi ya. Dhira, ra di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf yang berbaris fathah. Maka cara membaca huruf ra-nya kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Dhiraral. Nah, ini ra lagi ya. Ra-nya dibaca secara tafkhim. Karena ra-nya berbaris dan barisnya di atas, tanwin fathah. Maka ini pun tebal. Pangkal lidah kita angkat. Ra. Dhiraralli. Nah, kemudian di sini ada hukum idgham bila gunnah. Karena ada tanwin yang ketemu sama huruf lam. Maka cara membaca tanwinnya ini yang asalnya bunyi an-nya udah lebur, hilang sama huruf lam. Jadi
ini ra-nya ra aja, jangan dibaca ron ya. Kita langsung masukkan ke lam, tapi tanpa berdengung. Idgham masuk bi dengan la tidak guna dengung. Jadi masuknya tanpa berdengung. Artinya ini jangan kita tahan dulu masuknya. Diraralli, ditekan aja ya. Diraralli ta'tadu. Du ini mad tabi'i. Karena ada waw sukun, sebelumnya didahului huruf yang berbaris dhammah. Maka cara membacanya adalah huruf dal yang barisnya dhammah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Lita'tadu. Jadi walaupun berhenti 2 harokat tetap. Kenapa? Karena depannya gak ada huruf lain yang disukunkan. Boleh dibaca lebih dari 2 kalau depannya ada huruf lain yang dimatiin atau disukunkan. Karena di sini nggak ada, ya udah 2 aja ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Ini namanya tanda waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi kita boleh memilih berhenti boleh, melanjutkan atau menyambung bacaan juga boleh. Wa may di sini ada idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ya. Maka cara membaca nun sukunnya enggak lagi dibacaannya, lebur langsung atau masuk langsung ke ya. Wa may sambil ada dengungnya. Jadi kita tahan dulu bunyinya di sini. Enggak seperti yang tadi idgham bila gunnah tanpa ditahan. Kalau ini nahan dulu. Kurang lebih 2 harokat. Wa may. Jadi masuk sambil berdengung. Wa may yaf'al. Ada lam sukun namanya lam mutlak. Jadi ini kita bunyikan dengan jelas. Yaf'al dha mad tabi'i karena ada dzal yang berbaris fathah berdiri. Cara membunyikannya dipanjangkan dzalnya 2 harokat saja. Dzalika faqad. Ini ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli bawaan dari kalimatnya dan biasanya berada di tengah-tengah bacaan. Maka ini cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Dan suara pantulan itu mengalir ya, jadi tidak tertahan. Faqad zalama, sambil jalan aja. Faqad zalama ya, faqad zalama. Jadi hati-hati ini walaupun bunyinya mirip huruf dal dengan huruf dha, ini tidak dibaca masuk atau tidak dibaca idgham ya, bukan idgham. Jadi masing-masing aja, dalnya seperti biasa dibaca jelas dengan pantulannya. Faqad zalama nafsah. Nah ini ha, walaupun barisnya dhammah terbalik, bacaan panjang, tapi kalau berhenti haknya ini jadi sukun, sinnya tetap pendek. Nafsah. Hanya dibaca panjangnya ini kalau kita tidak berhenti atau melanjutkan bacaan dengan yang berikutnya. Ada hukumnya baru ya, hukum mad silah qasirah kalau tidak berhenti. Sedangkan kalau tidak berhenti tidak ada bacaan panjangnya, pendek aja ya, karena mad silah qasirah itu adalah bacaan panjang yang hanya terjadi ketika kita mewasolkan bacaan. Di ujung di sini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun فبلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila merasa ada koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.